Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat, selalu menjaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan juga jaga jarak, dan juga jangan lupa untuk memakai masker. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu kita akan belajar materi IPA pada tema 6, yaitu lingkungan bersih, asri, dan sehat, dan subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi IPA. Nah, apakah kalian masih ingat apa materi yang kalian pelajari kemarin, yang sebelumnya? Nah, semoga apa yang kita pelajari minggu lalu dapat kalian kembangkan atau pelajari lagi di rumah kalian masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara kita menjaga merawat kebersihan lingkungan kita atau merawat lingkungan di sekitar kita. Anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar kondisi lingkungan berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengamati gambar kondisi lingkungan yang sudah Ibu tayangkan tadi, sekarang coba sebutkan apa saja yang termasuk atau contoh-contoh dari lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Nah, coba sebutkan atau tuliskan saja di buku tugas kalian. Nah, jadi contoh lingkungan yang sehat itu yaitu adanya udara yang segar, banyak ditumbuhi pepohonan, sampah tidak berserakan, terus disediakan banyak tempat sampah di setiap tempat, dan juga tidak terdapat hewan-hewan yang berkeliaran sembarangan. Lalu yang berikutnya yaitu contoh lingkungan yang tidak sehat. Nah, lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa? Lingkungan yang tidak sehat itu tidak memiliki tempat sampah, sehingga sampah-sampahnya berserakan di mana-mana. Terus tidak adanya pembuangan tempat sampah atau TPA, pembuangan terakhir, dan juga saluran limbah yang tidak tersedia, daerah yang gersang, terus banyak hewan-hewan kotor yang berkeliaran. Nah, itu adalah contoh dari lingkungan yang tidak sehat. Nah, itu masih ada banyak lagi contohnya, silakan kalian menuliskan di buku tugas kalian. Nah, baiklah anak-anak, Ibu mau bertanya dulu, apakah lingkungan rumah kalian itu sudah bersih? Apakah sudah sehat? Nah, kalau belum, kita harus merawat dan menjaganya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan lingkungan itu sendiri merupakan segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Nah, lingkungan itu sendiri terbagi menjadi dua komponen, yaitu lingkungan yang bersifat biotik dan juga lingkungan yang bersifat abiotik. Nah, komponen biotik merupakan segala hal yang memiliki nyawa, misalnya seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme yang berupa bakteri dan juga virus. Nah, sedangkan komponen abiotik adalah segala hal yang tak bernyawa,
seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembapan, suara, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari komponen abiotik. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan bahwa lingkungan juga memiliki manfaat terhadap manusia. Di antaranya yaitu menyediakan sumber makanan, oksigen, wisata, pendidikan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan satwa liar. Baik anak-anak, jadi lingkungan itu tidak hanya memberikan manfaat, tetapi ada juga pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, pencemaran lingkungan pada dasarnya berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Berikut ada beberapa bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi jika pencemaran lingkungan terus dibiarkan begitu saja. Nah, yang pertama bisa terjadinya banjir. Yang kedua bisa terjadi tanah longsor, pencemaran udara, lalu gempa bumi, terus angin topan, tsunami, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Nah, dari kerusakan lingkungan itu bagaimana caranya agar kita dapat melestarikan atau menjaga lingkungan tersebut agar tetap sehat dan asri. Nah, di sini ada beberapa upaya yang perlu kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, dan juga menanam bibit pohon di sekitar lingkungan hidup, menanam lahan yang gundul atau disebut juga dengan reboisasi. Terus kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak berserakan dan menimbulkan banyak penyakit. Dan juga kita bisa memanfaatkan barang-barang dari hasil daur ulang. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami materi kita hari ini, sebaiknya kalian perhatikan atau menyimak video pembelajaran berikut ini. Halo adik-adik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang memelihara kesehatan lingkungan. Yang pertama perlu kita ketahui, lingkungan merupakan tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan yang sehat akan menciptakan kenyamanan dan terhindar dari penyakit, dan juga terhindar dari bencana seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara memelihara kesehatan lingkungan. Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya dapat mengurangi risiko terjadinya banjir. Lalu yang kedua, melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi dapat mengembangkan oksigen yang hilang karena penebangan. Lalu yang ketiga, membuat daerah resapan air. Dengan membuat daerah resapan air dapat mengurangi banjir karena akar tumbuhan akan menyerap air. Lalu yang keempat, mendaur ulang. Dengan mendaur ulang, kita dapat menggunakan kembali barang-barang tersebut. Lalu yang kelima, kita gotong royong membersihkan lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Nah, adik-adik, itulah video pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak video tadi, semoga dapat menambah wawasan kalian tentang bagaimana cara kita untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu meminta kalian untuk membentuk dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok bisa berisi 4-5 orang. Dari kelompok pertama sampai dan seterusnya memiliki tugas masing-masing. Setiap kelompok mendiskusikan satu materi. Misalnya kelompok 1 mendiskusikan tentang kebiasaan baik apa saja yang kalian lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lalu kelompok yang kedua yaitu mendiskusikan tentang kebiasaan atau hal buruk yang pernah kalian lakukan
sehingga lingkungan tercemar atau lingkungan menjadi tidak sehat. Lalu kelompok yang berikutnya yaitu mendiskusikan tentang apa saja dampak yang akan terjadi jika lingkungan tidak sehat. Lalu kelompok yang keempat bisa mendiskusikan tentang bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang terjadi. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendiskusikan materi yang sudah Ibu bagikan, nanti Ibu akan menunjuk salah satu atau nanti secara bergantian kelompok mana saja yang akan mempresentasikan terlebih dahulu dan juga nanti dilakukan secara bergantian. Nah, nanti kita mulai dari kelompok 1 dan juga sampai seterusnya. Setiap kelompok meminta perwakilan 1 orang saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian tersebut. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang materi IPA yang berkaitan dengan pencemaran atau kerusakan lingkungan dan juga cara-cara menjaga dan juga apa saja yang terjadi yang menyebabkan lingkungan itu menjadi sehat, menjadi tidak sehat dan tidak asri. Baiklah anak-anak, selanjutnya kalian coba mengerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan melalui Google Form. Silakan dicek ya. Dan untuk pengumpulan atau pengerjaan tugas kalian itu silakan difoto dan dikirim melalui grup WA ya. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.